Selamat datang di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. SMA Negeri 2 Pulau Punjung merupakan sekolah ramah anak yang berakreditasi A, yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya. SMA Negeri 2 Pulau Punjung merupakan SMA yang unggul dalam akademik maupun non-akademik, serta memiliki ekstrakurikuler yang banyak dan menarik. Halo semuanya, kali ini kita mau bedah sebuah cerita refleksi yang keren banget dari Pak Wahyudi, seorang guru di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Perjalanan beliau menjadi guru belajar ini soal transformasi pola pikir yang ternyata mengubah segalanya di dalam kelas. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba, buat Anda para pendidik, pernah nggak sih berhenti sejenak dan benar-benar bertanya ke diri sendiri, kenapa ya saya mengajar? Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal perjalanan Pak Wahyudi, jadi gerbang menuju perubahan. Disinilah perjalanan Pak Wahyudi dimulai, dengan mendefinisikan kembali perannya sendiri. Beliau sadar kalau menjadi guru di zaman sekarang itu bukan lagi soal gelar atau posisi, tapi soal membangun sebuah identitas baru, identitas sebagai seorang pembelajar. Jadi, apa sih sebenarnya guru belajar itu? Buat Pak Wahyudi, ini adalah sebuah komitmen. Komitmen untuk terus tumbuh, mau terbuka sama perubahan, dan yang paling penting, memposisikan dirinya setara dengan murid-muridnya, yaitu sebagai seorang pembelajar seumur hidup. Dan disinilah momen ahanya terjadi. Pak Wahyudi sadar bahwa belajar itu bukan jalan satu arah ya, dari guru ke murid, bukan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Artinya, beliau juga punya tugas yang sama persis seperti muridnya, terus belajar dan memperbaharui diri. Nah, sekarang kita masuk ke inti transformasinya. Ini adalah pergeseran paradigma yang paling mendasar. Dari yang tadinya sekedar penyampai informasi, menjadi seorang fasilitator pembelajaran. Bedanya apa? Yuk kita bedah. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Guru bukan penyampai materi, melainkan fasilitator yang membantu murid menemukan makna belajar. Ini mengubah tujuan mengajar secara total. Bukan lagi sekedar transfer informasi, tapi gimana caranya memantik rasa ingin tahu supaya setiap murid bisa menemukan maknanya sendiri. Coba lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Dulu fokus utamanya itu ya menyelesaikan kurikulum, pokoknya ngejar target bab per bab. Sekarang, fokus Pak Wahyudi bergeser total ke muridnya. Gimana ya cara mengajar yang bisa menumbuhkan potensi dan karakter mereka? Jadi, kurikulum itu sekarang jadi alat, bukan lagi tujuan akhir. Terus gimana perubahan pola pikir ini kelihatan dalam praktek sehari-hari? Gimana wajah ruang kelas jadi berubah? Nah, ini dia, dampak nyatanya. Pendekatannya jadi jauh lebih hidup. Beliau jadi lebih reflektif, terus-menerus bertanya apa yang berhasil di kelas. Jadi lebih adaptif, siap mengubah rencana kalau melihat kebutuhan murid. Lebih empatik, mencoba memahami dunia dari kacamata mereka. Dan yang paling penting, lebih kolaboratif, menjadikan murid sebagai mitra belajarnya. Hasilnya, atmosfer kelasnya berubah total. Kelasnya jadi semacam ruang aman di mana murid jadi berani bertanya, berani mencoba, dan bahkan berani gagal. Kelasnya jadi tempat di mana ide-ide baru bisa tumbuh subur tanpa ada rasa takut dihakimi. Budaya belajar yang baru ini dibangun lewat tindakan nyata ya. Pak Wahyudi nggak lagi jadi satu-satunya sumber jawaban. Justru sebaliknya, beliau secara aktif membiasakan murid untuk bertanya, memancing diskusi yang seru, dan selalu memberikan umpan balik yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Oke, filosofinya terdengar hebat, tapi gimana cara menerapkannya di dunia nyata? Nah, di bagian ini, kita akan lihat gimana Pak Wahyudi mengubah semua ide ini menjadi sebuah rencana aksi yang konkret. Rencana aksinya berpusat pada 3 langkah ini. Pertama, ada refleksi murid mingguan. Ini penting untuk memberi suara pada pengalaman belajar mereka. Kedua, belajar berbasis proyek, buat memindahkan fokus dari teori ke pemecahan masalah di dunia nyata. Dan ketiga, beliau sendiri bergabung dengan komunitas guru, karena beliau tahu pertumbuhan terbaik itu terjadi saat kita belajar bareng rekan sejawat. Sebagai penutup, mungkin inilah pelajaran terpenting dari perjalanan Pak Wahyudi. Menjadi guru belajar itu ternyata bukanlah sebuah tujuan akhir. Ini adalah sebuah proses yang tidak ada hentinya, sebuah komitmen untuk terus berjalan di jalur pembelajaran seumur hidup. Dan sekarang, pertanyaannya kembali untuk Anda.
Setelah melihat perjalanan Pak Wahyudi ini, nggak peduli apapun profesi Anda, kira-kira langkah kecil pertama apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan perubahan versi Anda sendiri? Coba direnungkan.